Nah, selanjutnya di video ini kita lihat contoh kedua terkait prinsip inklusi-eksklusi dua himpunan. Nah, kita ingin mengetahui berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 1000, di mana bilangan tersebut habis dibagi 7 atau habis dibagi dengan 11. Nah, kita modelkan dalam bahasa matematika, kita mulai dengan menyatakan himpunan atau mendefinisikan himpunannya. Katakanlah himpunan A itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari sama dengan 1000 yang habis dibagi 7. Nah, kenapa di sini kurang dari? Karena di sini pernyataannya adalah tidak lebih dari 1000. Jika tidak lebih dari 1000, maka kemungkinannya adalah bilangan tersebut tepat sama dengan 1000 atau kurang dari 1000. Nah, kemudian kita mendefinisikan himpunan berikutnya, yaitu himpunan B, yaitu yang merupakan himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 juga. Namun sekarang dia habis dibagi dengan 11. Oke. Kemudian himpunan A gabung B menunjukkan bahwa gabungan antara semua bilangan yang ada di himpunan A dengan himpunan B. Jadi himpunan A gabungan B ini artinya adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 7 atau habis dibagi 11. Intinya adalah digabung aja atau dicampur aja. Kemudian A iris B menunjukkan himpunan bilangan bulat yang kurang dari 1000, di mana anggotanya adalah anggota-anggota yang ada di himpunan A dan anggota-anggota yang ada di himpunan B. Berarti dengan kata lain, anggota dari himpunan A iris B adalah anggota-anggota yang habis dibagi 7 dan juga habis dibagi dengan 11. Jadi bilangan tersebut ada di A, ada pula di B. Nah, itu pendefinisian himpunan yang kita tuliskan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, berikutnya kita akan butuh hitung berapa banyak anggota dari himpunan A, berapa banyak anggota himpunan B, dan berapa banyak anggota himpunan dari masing-masing ini. Nah, pertanyaan di sini, berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 7 atau bagi 11, berarti yang ditanyakan itu adalah kardinal dari A gabung B. Karena atau ya. Nah, kita mulai hitung kardinal dari A, yaitu sama dengan floor dari 1000 per 7, di mana 1000 bagi 7 itu nilainya adalah 142,8, dan floor dari 142,8 adalah 142. Nah, ini kurung siku, namun ada siku di bawah saja, itu disebut dengan floor dari X kalau secara umum ya. Misalnya notasinya seperti ini. Maka ini dibaca dengan floor dari X, di mana floor dari X itu nilainya adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi untuk mengidentify berapa sih nilai floor dari X, maka temukan dulu bilangan-bilangan bulat yang kurang dari X, kemudian di antara bilangan bulat yang kurang dari X tersebut, pilih satu buah yang terbesar. Nah, di sini untuk bilangan bulat yang kurang dari 142,8, berarti kan kalau kita bawakan pada garis bilangan real yang kurang dari 142,8 itu adalah yang di kiri 142,8 ini. Di mana bilangan bulatnya tentunya adanya 142, 141, 140, dan sebagainya. Dan yang terbesar di antara bilangan bulat yang kurang dari 142,8 adalah 142. Maka kardinal dari A itu adalah 142. Artinya, banyaknya himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari sama dengan 1000 yang habis dibagi 7 adalah sebanyak 142 bilangan. Bisa dicek ya, yaitu 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Nanti akan ada sebanyak 142 bilangan. Kemudian untuk kardinal dari B itu sama dengan floor dari 1000 dibagi 11, karena himpunan B itu adalah himpunan yang habis dibagi 11 ya. Jadi floor dari 1000 per 11 yaitu sama dengan floor dari 90,9. Nah, bilangan bulat yang kurang dari 90,9 adalah 90, 89, dan seterusnya. Dan yang terbesar di antara itu adalah 90. Dengan demikian, banyaknya himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari sama dengan 1000 yang habis dibagi 11 adalah sebanyak 90 buah bilangan. Bilangannya itu antara lain adalah 11, 22, 33, dan seterusnya. Kemudian kardinal dari A iris B. Nah, karena A iris B itu definisinya atau interpretasinya adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 7 dan 11, maka kardinalnya sama dengan floor dari 1000 per 7 dikali 11, yaitu hasilnya sama dengan floor dari 12,99. Nah, bilangan bulat yang kurang dari 12,99 adalah 12, 11, 10, dan seterusnya. Dan yang terbesar di antara itu adalah 12.
Jadi banyaknya bilangan bulat yang kurang dari sama dengan 1000 yang habis dibagi 7 dan habis pula dibagi 11 itu adalah sebanyak 12 bilangan. Di mana diantaranya anggotanya itu adalah ada 77, ada 140, berapa lagi ya? Pokoknya setelah ini ya ada 144 ya. Oke. Kemudian yang ingin kita tahu adalah banyaknya himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 7 atau habis dibagi dengan 11. Maka kita gunakan rumus atau formula prinsip inklusi eksklusi dua himpunan, yaitu ini kardinal A tambah kardinal B dikurang kardinal dari A iris B, yaitu 142 tambah 60 dikurang 12. Hasilnya 220 buah bilangan. Jadi ada sebanyak 220 bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 yang habis dibagi dengan 7 atau 11. Kemudian kita lihat contoh ketiga, prinsip inklusi eksklusi dengan dua himpunan. Nah, di suatu sekolah terdiri dari 1.800 siswa, di mana dari jumlah tersebut 450 diantaranya mengikuti kursus bahasa Inggris. Katakanlah kalau langsung mau menggunakan diagram Venn ya, 450 yang bahasa Inggris. Kemudian yang sedang mengambil kursus matematika itu ada sebanyak 550 siswa. Kemudian di kalimat berikutnya dikatakan 300 siswa sedang mengambil kursus keduanya, yaitu bahasa Inggris dan matematika. Jadi ternyata di antara siswa yang mengikuti bahasa Inggris ini ya, sebanyak 450 orang ini, ada sebanyak 300 orang di antaranya yang mengikuti matematika pula. Begitu pula di antara 550 siswa yang mengambil kursus matematika, ada 300 orang yang mengambil bahasa Inggris pula. Jadi yang 450 ini adalah untuk lingkaran yang utuh ini, di mana di antaranya ada 300 orang yang juga mengambil bahasa Inggris. Kemudian yang 550 ini adalah lingkaran yang utuh ini, di mana di antaranya ada sebanyak 300 orang. Selain mengambil kursus matematika, mereka juga mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Nah, pendefinisian himpunannya itu adalah sebagai berikut. Kemudian seperti biasa di sini karena kita mempunyai informasi tentang kardinal dari mahasiswa yang mengambil himpunan mahasiswa yang mengambil bahasa Inggris, kemudian kardinal dari himpunan mahasiswa yang mengambil kursus matematika, kemudian kita mengetahui informasi tentang kardinal dari himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang mengambil kursus bahasa Inggris dan matematika sekaligus. Nah, tentunya kita jadi bisa menghitung jadi berapa banyak totalnya keseluruhan mahasiswa yang mengambil bahasa Inggris dan matematika, total keseluruhan mereka ya. Yang namanya orang tentunya unik ya atau tunggal. Maka kita manfaatkan prinsip inklusi eksklusi, yaitu 450 ditambah 550 kemudian dikurang 300, hasilnya adalah 700. Jadi banyaknya mahasiswa yang mengambil kursus bahasa Inggris ataupun yang mengambil kursus matematika, jika digabungkan himpunannya itu adalah sebanyak 700 siswa. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa banyak siswa yang tidak mengambil kursus? Nah, kan total siswanya adalah sebanyak 1.800. Sedangkan yang mengambil kursus itu ada sebanyak 700 orang. Berarti di antara 1.800 orang ini ada loh yang tidak mengambil kursus bahasa Inggris ataupun kursus matematika, yaitu sebanyak 1.800 dikurang 700, yaitu sebanyak 1.100 siswa. Jadi jawaban untuk permasalahan kita adalah ada sebanyak 1.100 siswa yang tidak mengambil kursus sama sekali, yaitu kursus bahasa Inggris ataupun kursus matematika.